Jadi, langkah pertama yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini, yaitu kita perlu mengestimasi temperatur dari surface bahan makanan yang dikeringkan, yaitu TS. Yaitu TS ini. Kemudian, kita juga harus menghitung nilai TW. Nah, nilai TW ini kita peroleh. Jadi, mengapa kita perlu menghitung TW? Alasan kita menghitung TW karena nantinya nilai TS atau temperatur surface yang kita cari itu harus lebih besar daripada TW. Jadi nilai TS itu harus lebih besar daripada TW. Oleh karena itu, step pertama adalah kita harus menghitung dulu nilai TW. Baru setelah itu kita mengasumsikan TS yang akan kita coba pertama kali berapa nilainya. Nah, untuk menghitung TW ini, ada beberapa data yang dibutuhkan. Yang pertama adalah temperatur dari udara pengering yang digunakan dan juga humiditas dari temperatur tersebut. Ini keduanya sudah diperoleh di soal. Kemudian nilai dari temperatur dan humidity ini kita masukkan ke dalam humidity chart. Jadi di sini sudah ada humidity chart. Kita masukkan yaitu ada temperatur udara pengering yang digunakan sebesar 65,6 derajat Celcius dengan besar humidity sebesar 0,01 kg air per kilogram udara kering. Dari titik ini, kemudian pertemuan antara kedua garis ini, kemudian kita plot mengikuti garis adiabatic saturation curve yang ini. Karena di sini kita menganggap bahwa wet bulb temperature line itu berimpitan dengan adiabatic saturation curve. Sehingga akhirnya kita peroleh nilai TW yaitu 28,9 derajat Celcius. Sehingga nilai TW ini adalah nilai penentu yang akan kita gunakan untuk mengestimasi nilai TS. Nah, di sini sudah diketahui nilai TW yaitu 28,9 derajat Celcius. Syarat dari TS yang kita coba itu haruslah nilai TS tersebut di atas nilai TW. Karena itu pertama kita coba yaitu TS1 sama dengan 32,2 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya kita akan masuk untuk menyelesaikan persamaan untuk konveksi terlebih dahulu. Nah, untuk menghitung konveksi, kita membutuhkan yang namanya HC, yaitu koefisien perpindahan panas secara konveksi. Nah, HC ini dapat diperoleh dengan menggunakan rumus ini. Jadi nanti dari rumus ini kita perlu G. G ini diperoleh dari mana? G ini diperoleh dari rumus yang ini. Kemudian ada V dan juga P. Kalau V kan diketahui soal karena V itu adalah kecepatan dari udara pengering. Sementara Rho dapat dari mana Rho? Rho itu kita peroleh dengan menggunakan rumus yang ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, M dan pH itu apa? M itu adalah total massa dari udara yang digunakan untuk mengeringkan, yaitu ini. Sementara pH itu adalah humid volume. Ini sudah dijelaskan pada video-video awal mengenai humid volume. Dan humid volume ini dapat dihitung dengan menggunakan persamaan ini. Dari persamaan ini kita lihat variabel yang kita butuhkan yaitu adalah H dan T. H-nya kita sudah tahu 0,01 dan T juga kita sudah tahu yaitu 65,6. Namun dalam hal ini P yang harus kita gunakan itu harus dalam satuan Kelvin. Oleh karena itu kita harus mengkonversi nilai 65,6 ini menjadi Kelvin dengan cara menambahkan nilai temperatur tersebut dengan angka 273. Sehingga akhirnya kita peroleh yaitu nilai pH sebesar 0,974. Selanjutnya, kita perlu menghitung total massa dari udara yang digunakan dan atau kita lambangkan dengan M.
Dari mana kita tahu? Kita akan mengetahui total massa tersebut dari nilai H. H itu kan satuannya adalah kilogram H2O per kilogram dry air. Nah, berarti dari sini massa suatu udara itu pasti terdiri dari udara kering dan juga air. Di sini kita hanya menganggap bahwa sistem udara pengering hanya mengandung dua komponen tersebut, yaitu udara kering itu sendiri dan juga uap air. Tidak ada uap-uap lainnya yang terkandung dalam udara pengering yang kita gunakan untuk proses pengeringan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana massa dari udara kering dan juga massa dari H2O. Nah, dari sini, dari soal, kita ketahui bahwa H adalah 0,01 kilogram H2O per kilogram dry air. Kita bisa menganggap bahwa perbandingan dari H2O dan dry air itu adalah 0,01 banding 1. Ya kan? 0,01 itu adalah massa dari air, sedangkan 1 itu adalah massa dari udara kering. Dari sini, kemudian selanjutnya kita menghitung massa dari udara tersebut, di mana massa ini merupakan gabungan dari massa udara kering dan juga massa dari air. Nah, massa dari udara kering yaitu 1, sedangkan massa dari air adalah 0,01. Sehingga di sini kita peroleh massa dari massa dari udara yang kita gunakan untuk proses pengeringan yaitu 1,01 kg. Dari sini selanjutnya kita perlu untuk menghitung density. Nah, rumus density adalah M per VH. Masukkan nilai M yang sudah kita peroleh dan juga VH, sehingga akhirnya kita peroleh rho dari udara yang kita gunakan untuk proses pengeringan yaitu sebesar 1,037 kg per meter pangkat 3. Yaitu sampai rho. Nah, selanjutnya kita perlu menghitung kecepatan dari massa tersebut, mass velocity, atau kita lambangkan dengan G, dengan cara mengalihkan antara V dengan rho. Ini kita sudah tahu 6,1 meter per second dan juga rho-nya kita juga sudah mengetahui 1,037. Di sini kita menginginkan satuan G dalam kilogram per jam dikali meter kuadrat. Satuan waktu yang digunakan adalah meter. Sementara di sini kecepatan dalam satuan second. Salah. Kecepatan waktu di sini dalam jam, sementara di sini dalam satuan second. Sehingga kita perlu mengkonversi dengan mengalihkannya dengan angka 3600. Dari angka 3600 ini, akhirnya nanti kita peroleh hasil perkalian untuk Y yaitu sebesar 22.779,19 kg per jam dikali meter kuadrat. Akhirnya di sini kita sudah mengetahui nilai dari G. Selanjutnya dari nilai G ini kita harus mencari nilai Hc, yaitu koefisien perpindahan panas secara konveksi. Pada video yang saya jelaskan sebelumnya tentang concentrated period, ada dua jenis Hc, ada dua rumus Hc, yaitu rumus Hc jika udara pengering yang digunakan itu paralel terhadap surface area yang dikeringkan, dan juga ada rumus Hc ketika udara pengering yang digunakan tersebut tegak lurus terhadap surface area yang dikeringkan. Di sini diketahui di soal bahwa aliran udara pengering yang digunakan itu paralel terhadap surface area yang dikeringkan. Oleh karena itu, kita menggunakan rumus yang ini. Nanti kalian bisa buka lagi materi sebelumnya terkait dengan perhitungan HC ini untuk lebih mendalami bagaimana penggunaan HC secara paralel dan juga tegak lurus. Nah, di sini kita masukkan saja nilai G sehingga akhirnya kita peroleh nilai HC yaitu 62,45 watt per meter kuadrat dikali Kelvin. Kemudian selanjutnya
Kalau sebelumnya kita sudah menghitung Hc, di sini selanjutnya kita akan menghitung Hr, yaitu koefisien perpindahan panas secara radiasi. Dengan menggunakan tentunya TS1, yaitu temperatur surface yang kita asumsikan merupakan temperatur surface dari bahan makanan yang kita keringkan. Dari soal, kita ketahui bahwa TR itu bernilai 93,3 derajat Celcius. Dan di sini kita menginginkan dengan satuan Kelvin, ini harusnya dengan satuan Kelvin, sehingga 93,3 ini ditambah dengan 273,2. Hingga akhirnya kita peroleh, yaitu TR sebesar 366,5 Kelvin. Untuk TS1 sendiri juga sama, kita konversi nilai 32,2 ini menjadi Kelvin, sehingga kita peroleh TS1 dalam Kelvin sebesar 305,4 Kelvin. Nah, kemudian kita selanjutnya itu harus menghitung nilai HR. Tadi nilai HR ini dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 4.10 strip 10. Di sini kita sudah mengetahui nilai emisi kita tadi 0,92, nilai TR sudah kita ketahui dari sini, dan juga nilai TS sudah kita ketahui dari sini. Kita substitusikan semua nilai-nilai yang telah diketahui ke rumus, hingga akhirnya kita peroleh nilai HR yaitu 7,96 watt per meter kuadrat dikali Kelvin. Begitu. Untuk ini 305,4 cm. Kemudian selanjutnya, berarti sampai sejauh ini kita sudah memperoleh nilai Hc, kita sudah memperoleh nilai Hr. Berarti yang belum adalah perpindahan panas secara konduksi. Nah, kita masuk ke perpindahan panas secara konduksi. Untuk perpindahan panas secara konduksi, kita juga perlu menghitung koefisien perpindahan panas tersebut. Di sini, untuk konduksi, karena tadi mekanisme dari konduksi itu tidak sendirian, bukan hanya konduksi dari metal, namun melainkan terdiri dari 3 mekanisme, yaitu konveksi udara di bagian bawah metal, konduksi di bagian metal, dan juga konduksi di bagian bahan makanan, maka di sini disebut koefisien perpindahan panas konduksi adalah koefisien perpindahan panas secara keseluruhan. Maksud dari keseluruhan artinya kita menghitung keseluruhan koefisien dan juga proses yang menyebabkan terjadinya proses konduksi tersebut. Oleh karena itu di sini disebut sebagai UK. Nah, di sini untuk UK rumusnya ditulis pada persamaan 9.8/5. Yang ini adalah perpindahan panas secara konveksi, ini konduksi metal, dan ini adalah konduksi dari bahan makanan yang dikeringkan. Di sini tulisan M menunjukkan metal, sementara F itu adalah solid dari food yang sedang dikeringkan, atau dalam hal ini adalah material granul yang bersifat basah, yang sedang kita keringkan dalam pen. Kalau kita merujuk lagi ke soal, tadi kita sudah peroleh nilai Hc yaitu 62,45. Di sini nilai Hc. Nilai Hc di sini kita gunakan nilai Hc ini yaitu 62,45. Kemudian nilai Zm, Km, Zs, dan Ks sudah kita peroleh di soal. Tinggal kita masukkan saja ke dalam sini. Dan perlu diingat satuan dari Zm dan S itu harus dalam satuan SI, yaitu harus dalam satuan meter. Jadi jika satuannya masih dalam milimeter, perlu untuk dikali 10⁻³ hingga dia mendapatkan satuan meter. Selanjutnya setelah kita masukkan, akhirnya kita dapat peroleh nilai UK, yaitu sebesar 22,04 watt per meter kuadrat Kelvin. Kalau kita perhatikan di sini, semua satuan dari koefisien perpindahan panas, baik secara konveksi, konduksi, maupun radiasi, memiliki satuan yang sama. Untuk Hc, di sini kita lihat satuannya adalah watt
per meter kuadrat Kelvin. Kemudian untuk HR juga sama, dan untuk UK juga sama, itu watt per meter kuadrat Kelvin. Jadi walaupun cara perhitungannya berbeda dan mereka berasal dari proses perpindahan panas yang berbeda, namun satuan mereka sama, yaitu dalam satuan watt per meter kuadrat Kelvin. Sampai sejauh ini kita sudah menghitung seluruh koefisien perpindahan panas. Konveksi sudah, radiasi sudah, dan juga UK yang merupakan koefisien perpindahan panas secara konveksi. Kemudian selanjutnya, variabel lain yang perlu kita cari adalah nilai dari CS. Nah, nilai CS ini dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan berikut, dan data yang dibutuhkan hanyalah data dari H, yaitu nilai humiditas dari udara kering yang kita gunakan. Nah, dari soal kita peroleh bahwa nilai H dari udara kering yang dikeringkan, yaitu udara kering yang digunakan untuk mengeringkan, yaitu 0,010 kg air per kilogram udara kering. Oleh karena itu, kita peroleh nilai CS akhir sebesar 1,024 dikali 10 pangkat 3 Joule per kilogram Kelvin. Kemudian ini selanjutnya kita ini adalah persamaan 9.8/9b. Ini merupakan persamaan yang akan kita gunakan untuk mengestimasi nilai TS. Jadi tadi kita sudah mengetahui nilai HC, kemudian kita sudah mengetahui nilai HR, UK juga sudah kita ketahui, T sudah diketahui di soal, begitupun TR, CS juga sudah diketahui, H sudah diketahui, begitupun dengan HS. Nah, di sini kita masukkan seluruh data seluruh nilai yang telah kita peroleh ke rumus ini, sehingga kita peroleh persamaan 9.8/10. Ya, jadi untuk masing-masing data ini kita sudah peroleh. Kemudian setelah kita substitusikan, kita mendapatkan persamaan 9.8/10. Di sini persamaan yang belum kita peroleh yaitu ada HS, ada lambda S, dan ada TS. Selanjutnya, untuk memperoleh TS sendiri, TS itu merupakan latent heat dari air. Di sini untuk memperoleh latent heat, kita harus menggunakan appendix A.2/9. Ini appendix dapat diperoleh dari Jan Koplis. Dan kita gunakan appendix ini karena kita menggunakan satuan SI. Untuk latent heat sendiri dihitung dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengurangi entalpi pada kondisi saturated vapor dikurangi entalpi pada kondisi liquid. Dari soal, di sini diketahui ada entalpi, liquid ini merupakan HL, sementara saturated vapor ini merupakan HV. Kemudian kita tinjau. Tadi kita sudah mengasumsikan di awal nilai TS. TS1 yang kita gunakan adalah 32,2 derajat Celcius. Kemudian kita lihat di sini. Titik 32,2 derajat Celcius itu berada di antara 30 dan 33. Sehingga dengan melakukan interpolasi, baik untuk HL maupun HV, kita dapat memperoleh nilai HL pada titik ini dan juga HV pada titik ini. Yaitu pada titik TS1 pada temperatur 32,2 derajat Celcius. Dari sini kita bisa ketahui bahwa nilai HL ini merupakan hasil interpolasi sebesar 134,986 kJ per kilogram, sementara HV1 adalah 2560,260 kJ per kilogram. Sekarang kita lihat nilai HL1. Nilai HL1 adalah 134. Ternyata benar dia ada di antara dua temperatur ini. Begitupun HV1.
dia 25,2560. Berarti dia berada di antara dua nilai HV ini. Untuk satuan sendiri, kita harus mengikuti satuan yang ada di appendix. Karena di sini dituliskan bahwa satuan dari entalpi adalah kilojoule per kilogram, maka nilai HL1 dan HV1 yang kita peroleh juga harus kita tuliskan dalam satuan yang sama, yaitu dalam kilojoule per kilogram. Selanjutnya, dari sini kita peroleh lambda S1, yaitu sebesar HV1 dikurangi HL1. HV1 masuk, HL1 masuk. Sehingga akhirnya kita peroleh latent heat untuk kondisi ini adalah 2425,274 kJ per kilogram. Ini saya seharusnya 32,2 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya dari sini kita sudah peroleh lambda S. Kemudian yang belum kita peroleh adalah HS. Nah, untuk HS kita dapat memperoleh nilai HS ini dari humidity chart dengan menggunakan temperatur PS1 32,2 derajat Celcius. Seperti biasa, kita siapkan humidity chart, kemudian kita plotting garis vertikal pada titik 32,2 derajat Celcius. Kemudian dari titik ini kita tarik garis hingga mencapai percentage humidity sebesar 100%, dan dari titik ini kemudian kita tarik garis horizontal ke arah sebelah kanan untuk membaca nilai dari humiditas dari temperatur tersebut. Dan di sini diketahui bahwa nilai humiditas dari temperatur tersebut adalah 0,031 kg air per kilogram udara kering. Hingga kita tuliskan di sini 0,031 kg H2O per kilogram dari air. Mengapa di sini ketika menggunakan humidity chart kita menggunakan saturation atau percentage humidity hingga 100% untuk mengetahui HS1. Karena di sini kita menganggap bahwa temperatur surface dari bahan makanan yang sedang dikeringkan itu sudah jenuh, sudah mencapai titik jenuhnya. Sehingga ketika dia sudah mencapai titik jenuh, maka dia juga harus berada pada titik jenuh. Dan titik jenuh tersebut itu dicapai ketika percentage humidity itu mencapai 100%. Di sini kita tadi sudah mendapatkan lambda S dan juga HS1. Selanjutnya kita perlu mensubstitusikan lambda S tersebut dan HS. Tadi kita sudah punya lambda S dan juga HS. Kita substitusikan, yaitu lambda S 0,031, sementara HS yaitu 32,2. Ini terbalik, harusnya ini bukan 32 tapi ini 0,031. Untuk lambda S sendiri seharusnya adalah 2425,274. Jadi ini seharusnya 2425,2474 kalau tidak salah. Jadi ini kita substitusikan nilai HF dan juga nilai lambda S. Nah, dari sini kita peroleh, kita dapat lihat bahwa variabel yang tersisa adalah variabel TS. Jadi dari persamaan ini ketika kita selesaikan, kita dapat mengetahui nilai TS yang baru. Jadi intinya dari seluruh step yang kita lakukan tadi, kita baru mencari konvergensi dari nilai TS. Apakah TS yang kita asumsikan tersebut adalah benar nilai TS dari bahan makanan yang dikeringkan atau tidak, dengan cara mengecek konvergensi. Jadi dari nilai TS tadi yang kita asumsikan, kita menghitung berbagai variabel yang ada di rumus ini untuk menghitung kembali nilai TS yang kedua. Dari sini kita peroleh nilai TS yang baru yaitu 34,4.
Kemudian kita cek bagaimana konvergensinya. Mudah saja untuk mengecek konvergensinya, kita lihat bagaimana perbedaan temperatur dari kedua TS tersebut. Di sini terlihat bahwa delta T dari kedua surface temperatur tersebut adalah 22,2 derajat Celcius. Sementara ini belum bisa kita anggap sebagai konvergen. Oleh karena itu, syarat dari konvergen di sini yang saya biasa gunakan adalah delta T itu kurang dari 0,5 derajat Celcius. Jadi selama nilainya belum 0,5 derajat Celcius, maka kita harus terus melakukan pengulangan terhadap step perhitungan yang tadi telah saya jelaskan. Ternyata ini nilai delta T-nya masih jauh dari 0,5 derajat Celcius, masih sebesar 2,2. Berarti kita anggap ini temperaturnya belum konvergen. Oleh karena itu kita harus mulai lagi perhitungan dari awal dan mengasumsikan nilai TS yang baru. Di sini saya menggunakan nilai TS yang lebih besar, yaitu 32,5. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menentukan nilai TS yang baru setelah kita melalui step yang ini. Nah, kita lihat saja jika TS yang kita asumsikan pertama ternyata lebih kecil daripada TS yang terhitung, berarti TS yang kita asumsikan di awal itu terlalu kecil dan kita perlu mengasumsikan TS yang lebih besar. Oleh karena itu, di sini kita pilih nilai TS baru yang lebih besar dari 32,2, yaitu 32,5 derajat Celcius. Dan di sini saya tidak langsung menggunakan 33, saya menggunakan 32,5 derajat Celcius agar stepnya itu lebih bertahap. Kemudian selanjutnya kita melakukan proses perhitungan yang sama dari step 9 sampai 12 untuk memperoleh nilai TS yang baru. Setelah melakukan perhitungan yang sama, diperoleh bahwa ternyata TS4 itu 32,8 dan ketika kita hitung delta T-nya, perbedaan dari delta T kedua TS tersebut hanya 0,3 dan ini kurang dari 0,5 dan kita bisa anggap ini konvergen. Dan kita kemudian dari syarat ini kita sudah tahu bahwa dia konvergen. Oke, dia ini konvergen berarti mungkin ini adalah TS yang sesungguhnya. Kemudian ada syarat lagi untuk menjadi TS, bahwa TS itu nilainya harus lebih besar daripada TW. Sehingga kita perlu cek ulang lagi. Nilai TW tadi yang kita peroleh dari nilai humidity chart yaitu 28,9. Kemudian nilai TW, nilai TS yang kita peroleh ini kita bandingkan dengan nilai TW. Oh, ternyata ketika kita bandingkan, nilai TS ini masih lebih besar dibandingkan dengan nilai TW. Dengan perbedaan yaitu sebesar 3,9 derajat Celcius. Berarti di sini syarat kedua juga sudah terpenuhi. Nah, karena syarat kedua sudah terpenuhi, maka kita anggap bahwa TS ini adalah TS sesungguhnya dari surface bahan makanan yang kita keringkan. Selanjutnya, kita perlu menghitung nilai RC. Jadi di sini sudah diketahui nilai HC, kemudian nilai UK diketahui, nilai HR diketahui, nilai T diketahui, TR, TS, begitu pun dengan lambda S. Dan di sini karena kita menggunakan TS yang ketiga, maka kita menggunakan nilai dari lambda S yang ketiga. Hingga akhirnya kita peroleh nilai RC yaitu 4,83 kg per jam dikali meter kubik. Di sini saya menggunakan faktor 3600 karena saya menginginkan nilai RC dalam satuan jam. Karena awalnya di satuan RC rumus ini, dia satuannya adalah kilogram per second dikali meter pangkat 3. Jadi karena ini satuannya dalam jam, maka saya kalikan faktor 3600. Kemudian selanjutnya, setelah melakukan perhitungan, ternyata laju pengeringan pada constant rate period ketika kita meninjau adanya proses konveksi
konduksi dan radiasi, maka laju pengeringan tersebut adalah 4,83 kg per jam dikali meter pangkat 3. Kalau misalkan kita bandingkan pada kasus yang sama, tapi kita tidak melibatkan adanya radiasi maupun konduksi, yaitu example 11, kita dapat lihat bahwa RC yang kita peroleh itu 3,39 kg per jam dikali meter pangkat 3. Dan RC ini itu lebih kecil dibandingkan RC yang melibatkan konveksi, konduksi, dan radiasi. Jadi ketika hal ini memang wajar, hal ini memang masuk akal karena ketika kita melibatkan seluruh proses heat transfer, pasti laju pengeringan itu lebih cepat. Dan di sini terbukti bahwa laju pengeringan ketika kita melibatkan seluruh proses perpindahan panas itu ternyata lebih besar, jauh lebih besar dibandingkan dengan hanya melibatkan konveksi. Namun di sini kita lihat bagaimana perbedaannya. Ternyata ini perbedaannya sekitar 1,5. Jadi pada proses pengeringan suatu bahan makanan, perpindahan panas secara konveksi itu memegang peranan penting dalam proses pengeringan tersebut. Karena ternyata dengan meninjau radiasi maupun konduksi, pengaruhnya perbedaan nilai RC itu yaitu sekitar 1,5. Berarti pengaruh radiasi dan konduksi tersebut dapat kita katakan tidak lebih signifikan dibandingkan pengaruh dari konveksi. Oleh karena itu, ketika proses pengeringan penting sekali bagi kita untuk mengetahui dan menentukan temperatur dan juga humiditas dari udara pengering yang digunakan, karena pada akhirnya udara pengering tersebutlah yang akan mengevaporasi udara yang ada pada bahan makanan dan juga membawa uap air yang sudah menguap tersebut ke tempat lain sehingga bahan makanan menjadi lebih kering. Nah, itu merupakan perhitungan cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan persamaan example 14 secara manual, yaitu dengan melakukan trial and error. Tapi pada kenyataannya itu sangat susah dan itu sangat tricky kalau terus dilakukan secara manual. Belum lagi error ketika kita menghitung dengan menggunakan kalkulator. Oh, step ini salah, step ini salah. Oleh karena itu, kita dapat menyelesaikan persamaan ini juga dengan menggunakan suatu tools yang berada pada Microsoft Excel, yaitu kita bisa menggunakan tools Goal-Seek Analysis. Jadi intinya pada Goal-Seek Analysis ini kita melakukan Microsoft Excel ini melakukan trial and error sehingga akhirnya dia bisa mendapatkan nilai yang convergent dari yang kita inginkan. Kurang lebih begitu mengenai ini. Apa ada pertanyaan? Bu, tadi untuk yang TS itu kan Ya. dapat 32,2 kan, Bu? Nah, Ya. itu kita bisa tahu 32,2 itu pakai cara apa, Bu? Kalau buat awalnya itu. Oh, yang Buat 32,2 TS1. tadi. Iya. TS1. Ya, itu sebenarnya coba-coba. Jadi nanti kalian kan punya TW nih. Kalian punya TW 28,9. Dari situ kita harus menentukan, oh TS kira-kira berapa ya. Nah, itu sebenarnya pakai feeling. Makanya kalau mengerjakan ini tuh sebenarnya dengan cara manual itu agak lama karena TS1 yang kita asumsikan itu kan eh, syarat batasnya itu sangat sedikit ya, cuma TW. Tidak ada syarat atasnya, hanya ada syarat bawah. Makanya itu kalau kenyataannya kalau tidak menggunakan Excel, itu loopingnya akan sangat banyak. Bisa 2, 3, bahkan 10 kali untuk mendapatkan konvergensi. Jadi memang itu pure dari feeling kita. Cuman untuk sebagai guideline aja, kalau kita sudah memiliki nilai TW, nilai TS1 yang kita asumsikan di awal itu jangan terlalu berbeda dengan nilai TW. Jadi bisa kita coba berbeda 3 hingga 5 derajat dari TW tersebut. Jadi itu bisa dijadikan guideline juga. Jadi TS yang kita asumsikan pertama kali lebih besar 5 derajat atau 3 derajat dari TW. Nah, dari situ kita bisa menghitung TS baru. Nah, nanti dari TS baru tersebut kita bisa kira-kira lagi
kira-kira TS yang akan dicoba selanjutnya berapa sih? Gitu. Kurang lebih begitu. Oh iya, Bu. Sama Ya. untuk yang goal seek analysis itu, kalau buat caranya itu ada di, enggak ya, Bu? Hmm, saya tuh belum pernah kasih contoh Excel yang pakai Goalseek ya. Iya, belum, Bu. Ah, ya jadi untuk Goalseek sendiri sebenarnya saya buka. Misalkan, nanti kalian coba yang Goalseek ini, saya kasih tahu aja bagaimana prinsipnya menggunakan Goalseek. Jadi di sini kalian belum lihat Excel saya ya? Belum, Bu. Masih buram. Nah, sudah terlihat? Sudah, Bu, sudah. Nah, jadi misalkan ini nanti rumusnya kalau untuk yang sampel 14 tadi nanti kalian coba masukkan lagi aja di Excel. Tapi di sini saya akan menjelaskan dulu tentang tools dari Goalseek. Jadi di sini kita punya formula atau data. Oh iya. Jadi nanti kalian buka Excel, kemudian kalian buka tab data. Dari tab data ini kalian buka bagian what if analysis. Kemudian kalian klik ada yang namanya Goalseek. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini, ada set cell, ada to value, ada changing cell, seperti ini. Kemudian, eh, misalkan ada rumus, yaitu kita memiliki suatu persamaan, misalkan apa ya? Misalkan ada F, ada N, ada A. Kemudian kita yang mau kita goalseek itu adalah A. Goalseek. Tunggu. Sepertinya kalau yang goalseek ini kita harus menentukan eh, value dari yang kita inginkan. Jadi harus ada satu nilai yang kita tetapkan sama. Jadi sebentar. Kalau dari sini yang ditetapkan sama itu PC, TS itu yang dicoba-coba. Berarti kalau di Excel ini TS value. Jadi nanti kalau menggunakan Goalseek by changing cell itu adalah sel yang akan kita ubah-ubah, yaitu bagian TS-nya. Nah, ini untuk to value itu harus ada satu nilai yang kita set harus seperti itu agar sel ini tuh kita mendapatkan nilai TS yang konvergen. Tapi untuk kasus yang ini berarti to set value-nya sebenarnya tidak ada. RC, di sini kan rumusnya adalah RC sama dengan HC ditambah UK ditambah T. Bentar ya. Kalau dengan menggunakan Goalseek harus ada satu nilai yang terset. Harus ada satu nilai yang terset. Ini harus saya otak-atik dulu sebentar. Tapi kayaknya memang nggak bisa pakai Goalseek karena ternyata tadi barusan saya lihat di Goalseek itu harus ada satu set nilai yang harus ada nilai yang terset. Sementara untuk ini, untuk rumus yang constant rate drying dengan menghadirkan radiasi konduksi dan konveksi, itu tidak ada nilai yang di set. Hanya ada nilai mana yang harus dikonvergenkan. Berarti kalau kayak gitu caranya tetap manual. Sorry ya, ternyata tadi juga sebenarnya saya belum coba yang bagian Goalseek, tapi ternyata kayaknya nggak bisa pakai Goalseek. Jadi ternyata memang caranya harus coba satu persatu sampai dia itu konvergen. Nah, nanti untuk apa?
Bagaimana? Iya Bu, gimana? Ya, jadi nanti untuk proses pengerjaannya sendiri biar tidak terlalu banyak yang repeat ketika kalian mengerjakan soal, paling nanti di soal saya beri batasan, kalian melakukan pengulangan hitungan sampai berapa banyak, apakah cukup satu kali atau dua atau tiga, gitu. Untuk sejauh ini ternyata Glossik tidak bisa digunakan untuk kasus ini karena tidak ada suatu nilai yang pasti. Glossik ini hanya bisa digunakan untuk suatu nilai ketika ada suatu nilai yang pasti dan variabel lain divariasikan. Tapi untuk kasus ini ternyata tidak ada. Jadi saya mohon maaf untuk yang eh, penggunaan Golsik ini tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan persamaan example 14. Gitu. Hmm, Oke Bu, baik. Ya, Untuk ya, pertanyaan yang terakhir Bu, untuk yang ya, ya. yang example 14 kan Bu, yang nomor 8 yang di Yang mana yang mana? determine, yang nomor 8 yang di determine TS2 Nomor itu Bu. nomor 8. Ini, Nah, ya. itu kan HS-nya di sini itu kan jadinya oh udah diperbaiki itu Bu. Nggak jadi Nah, Bu, iya. makasih. Iya, jadi tadi ternyata di sini saya salah ketik kesleo yang saya masukin malah 32,2. Harusnya di situ yang saya masukin adalah 0,31 dan lambda S-nya 24,25,2474. Begitu. Oh, iya Bu. Terima Oke. kasih Bu. Ya, terima kasih juga. Nah, ada lagi? Mungkin ada yang ingin mengoreksi yang kemarin yang sudah melihat video. Ada yang mungkin kira-kira saya keselian list lagi. Sudah tidak? Kalau tidak ada, mungkin kelasnya saya cukupkan ya, karena ini juga sudah mulai juga waktu. Terima kasih banyak untuk waktu teman-teman semua untuk setup 3 ini. Berarti ini adalah pertemuan terakhir dari saya untuk setup 2 dan setup 3. Terima kasih untuk waktu dan juga kesempatan yang diberikan teman-teman uh, pada saya. Jadi nanti untuk ujian, nanti akan saya beritahukan ke ketua kelas terkait dengan ujian untuk SATAP 3 dan untuk perbaikan yang SATAP 2 juga nanti akan saya beritahukan ke ketua kelasnya. Begitu dari saya. Saya mohon maaf jika selama proses pembelajaran SATAP 2 dan SATAP 3 saya masih ada kekurangan karena saya juga masih banyak belajar ini untuk materi ini. Karena jujur untuk yang SATAP 2 sendiri sebenarnya ini adalah materi baru. Begitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih untuk waktu teman-teman semua. Selamat belajar dan selalu sehat. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ya. Ana. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih sama-sama. banyak, Bu.